Minasang konnichiwa. Welcome back to my YouTube channel Lost for Days. Before it, don't forget subscribe, please like and share, okay? Baik, kembali lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bahasa Jepang. Nah, yang mana pembelajaran pada saat ini belajarannya lebih asik dan lebih menarik pada sebelumnya. Kenapa? Karena pada sebelumnya kita sudah membahas tentang huruf hiragana, huruf katakana, huruf kanji, kata sifat, kemudian kata benda, kata kerja, dan lain-lainnya. Tapi pada kesempatan ini kita akan belajar, yaitu ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Dan teman-teman semua, jika benar-benar ingin mempelajari bahasa Jepang, mahir di dalam bahasa Jepang, maka teman-teman harus mengikuti pembelajaran video ini karena ini sangat penting sekali untuk belajar bahasa Jepang. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu partikel-partikel di dalam bahasa Jepang. Mungkin video sebelumnya teman-teman sudah melihat salah satu partikel di dalam bahasa Jepang. Namun pada kesempatan ini tidak jauh lebih asik dan lebih menarik lagi karena selanjutnya kita akan membahas yaitu tentang partikel di dalam bahasa Jepang, yang mana partikel sebelumnya sudah saya bahas. Nah, pada kesempatan ini maka saya akan membahas tentang partikel kembali, kelanjutan yang kemarin itu. Namun partikel yang ini sangat menarik sekali dan sangat luar biasa sekali. Mau tahu partikel apa? Kalau teman-teman ingin tahu, lihat video penjelasan saya nanti mengenai partikel tersebut, kemudian bagaimana cara penjelasannya. Karena partikel ini lumayan agak menguras otak, tapi ya kalau teman-teman ingin mahir di dalam bahasa Jepang ya harus menguasainya. Oke, baik, ini dia videonya dan cara penjelasannya. Baik, selanjutnya kita akan belajar yaitu partikel ya. Partikel ya secara umum berarti dan, titik-titik, dan lain-lain. Fungsinya adalah 1. Menyebut sebagian dari benda yang digunakan sebagai contoh, titik-titik, dan titik-titik, dan lain-lain. Contohnya adalah uku ya, kutsu ya, kabang nado o kaimashita. Artinya adalah saya telah membeli pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain. Kemudian contoh yang kedua adalah tozang ya, jogging gu ya, saikuring gu wa i supotsu desu. Artinya adalah mendaki gunung, jogging, bersepeda, dan lain-lain adalah olahraga yang baik. Kemudian fungsi yang kedua, digunakan kaum lelaki dalam percakapan informal terhadap orang yang sederajat atau lebih rendah. Kedudukannya untuk mengajak atau menyuruh melakukan sesuatu. Contohnya adalah hayaku deroya. Artinya adalah keluar cepat. Nah, itulah partikel wa dan fungsinya. Jadi kesimpulannya adalah partikel ya secara umum berarti dan, titik-titik, dan lain-lain. Fungsinya 1. Menyebut sebagian dari benda yang digunakan sebagai contoh, titik-titik-titik, dan titik-titik-titik, dan lain-lain. 2. Digunakan kaum lelaki dalam percakapan informal terhadap orang yang sederajat atau yang lebih rendah kedudukannya untuk mengajak atau menyuruh melakukan sesuatu. Itulah
kesimpulan dari partikel ya. Nah, kalau teman-teman sudah melihat semua contoh-contoh dan fungsi partikel tersebut, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa diaplikasikan atau dipraktekkan di dalam komunikasi sehari-hari. Tapi komunikasinya dengan lawannya yang bisa berbahasa Jepang juga ya. Kemudian teman-teman jangan lupa silahkan komentar di bawah kolom komentar ini jika ada pertanyaan, dan kemudian silahkan di like and share karena jangan mau pintar sendirian, oke? Baik, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan teman-teman semua dapat mengerti dan bisa memahami partikel di dalam bahasa Jepang. Nah, saya anjurkan kepada teman-teman semua untuk menonton video saya yang sebelumnya, partikel yang pertama saya jelaskan, karena jika terus diteruskan tapi tidak tahu pondasi awalnya, maka itu akan membuat teman-teman semua bingung nantinya. Makanya harus berurutan ditontonnya ya, karena saya pun menguploadnya dengan berurutan. Pokoknya semangat terus, oke? Baik, sekian saya akhiri. Arigatou gozaimasu.